Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prianisha, saya dari kelas 11 5, nomor absen saya 28. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman saya tentang korupsi. Nah, jadi materi yang saya akan sampaikan itu ada 5. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, teori-teori korupsi. Yang ketiga, faktor-faktor korupsi. Yang keempat itu contoh kasus korupsi. Dan yang terakhir ada resolusi dari contoh kasus yang saya sampaikan itu tadi. Jadi, buat kalian mohon disimak baik-baik ya videonya. Nah, materi yang saya akan sampaikan yang pertama itu ada pengertian korupsi. Nah, menurut kalian di sini ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Hah? Apa nggak tahu? Oh, oke. Di sini saya akan jelaskan. Jadi, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan, kekuasaan gitu. Nah, itu untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Jadi, kesimpulannya itu korupsi merupakan perilaku menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan kepentingan umum dan negara. Materi yang kedua itu ada teori-teori korupsi. Nah, yang akan saya sampaikan itu ada 4 teori. Yang pertama itu ada teori Fromm. Teori Fromm menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki seseorang. Teori kedua itu ada teori kebutuhan Maslow. Abraham Maslow membuat hierarchy of needs-nya. Dia berpendapat bahwa manusia dimotivasi oleh 5 kebutuhan esensial, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri, atau bisa juga dikenal sebagai pemenuhan diri. Teori yang ketiga itu ada teori Likert. Teori ini dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas. Teori yang keempat itu teori cost-benefit model. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi lebih memikirkan tentang manfaat yang dapat didapatkan saat melakukan korupsi daripada risikonya. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi sering mengakibatkan konsekuensi atau risikonya. Materi yang ketiga itu ada faktor-faktor korupsi. Di sini saya akan menjelaskan 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari diri sendiri. Faktor ini terdiri dari 2 aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek perilaku sosial dapat muncul akibat dari adanya dorongan perilaku keluarga. Faktor yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari luar faktor. Dari aspek ini meliputi sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Materi yang keempat itu ada contoh kasus korupsi di Indonesia, yaitu kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Kasus korupsi Jiwasraya ini melibatkan 4 terdakwa, yaitu mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hari Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Telah dijatuhi vonis terlebih dahulu pada 12 Oktober 2020. Sedangkan 2 terdakwa lainnya yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Beni Jokro Saputro baru dijatuhi vonis oleh majelis hakim pada hari Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020. Mahkamah Agung memutuskan aset senilai 2,4 triliun di kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dirampas untuk negara dan juga vonis hukuman 17 tahun penjara bagi pelaku.
Asuransi Jiwasraya dicurigai terdapat korupsi di dalamnya karena asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Hal tersebut membuat pihak Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan mencurigai adanya penyimpangan dalam manajemen asuransi Jiwasraya. Stop it. Get some help. Materi yang terakhir ada resolusi dari contoh kasus yang telah saya sampaikan tadi. Jadi, resolusi tentang kasus korupsi Jiwasraya adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus korupsi yang melibatkan perusahaan asuransi BUMN tersebut. Beberapa tindakan yang dapat termasuk dalam resolusi kasus Jiwasraya adalah: yang pertama, penyelidikan dan penuntutan hukum terhadap individu yang terlibat dalam skandal ini. Yang kedua, perbaikan tata kelola perusahaan BUMN, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, restrukturisasi Jiwasraya untuk memulihkan keuangan perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang polis. Yang keempat, peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam industri asuransi di Indonesia. Yang terakhir, pemberian kompensasi kepada pemegang polis yang terdampak oleh skandal ini. Resolusi ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan memastikan bahwa tindakan korupsi serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Cukup sampai di sini pemahaman saya tentang korupsi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Dah.